anak siapa dipuji-puji. Dikasih jalan. Ya, tepuk tangan dulu yang berani. Jangan takut. Ya, belajar itu jangan takut sama jangan malu. Nanti kalau kamu belajar malu-malu, nanti kalau keluar dari sekolah kamu malu-maluin. Ya, kenapa tidak bisa? Padahal dipelajari, kamu malu-malu di sekolah, akhirnya ketika keluar kamu malu-maluin. Ya, suruh ajaran MTS sudah bisa, padahal kan gilirannya ada. Kenapa? Karena anak belajar, jadinya malu-maluin. Ya deh, silakan. Namanya siapa? Perjalanan Nabi dari Ustaz bilang nama. Ya, sabar aja. Namanya siapa? Nurul dari kelas 9C. Nurul. Kira main tadi. Ya kalau main loh. Allah, urusan ini dulu lagi. Iya. Tapi tenang saja, saya sudah punya kekasih hati. Tapi jadikan aku yang ketiga. Ya, bentar. Nurul apa namanya? Nurul itu Pak? Masa Nurul itu satu semuanya biasanya. Ya. Nurul Hafizah dari Sudirman. Oh, Nurul Hafizah. Iya. Ya, apa jawabannya Nurul Hafizah? Haji Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi untuk ke Sidratul Muntaha. Dari mana dulu? Dari Dari mana? Dari Gedung Suko? Dari Mekahnya di mana? Ya betul kan? Yang lengkap tadi ada dibacain di ayat. dari Masjidil Haram Oh begitu. Kemana? ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram di mana? Ayo kan jangan Masjidil Haram jadi di Gemerjo ya. Di Mekah Di Mekah. Terus ke Masjidil Aqsa. di Palestina. Nah, terus itu Isra. Terus Kalau Mi'rajnya. Ya, kalau Mi'rajnya itu kan Isra baru. Dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. ke mana? Muntaha. Enggak. Pelan-pelan saja. Ya. Kemana tadi? Asiratul Mustahab Penanganan Ulun. Ya, Penanganan Ulun. Coba yang benar ke? Ke Sidratul Muntaha. Nah, ya kalau Siratul Muntaha loh. Nah, kalau Pak salah dengar berarti baiknya. Kalau dikasih. Yang benar kenapa? Salah itu aja. Salah itu namanya belajar. Kalau salah mah biasa, nggak usah dimarah-marahin. Yang benar begini deh, gitu. Ke sini, nggak deh, sini. Terus sini dong, tatap mata saya. Mira, nih, Sidratul Sidratul Muntaha. Muntaha. Ah, ulangi juga. Nomor satu, laki-laki itu selalu salah. Nomor dua, bila bini yang salah, tetap laki-laki yang salah. Nomor ketiga, bila semuanya salah, tetap laki-laki yang harus minta maaf. Maaf ya Nurul ya, saya tadi salah dengar. Masya Allah, Ustaz minta jawab. Habis lagi gini. Nah, kalau saya kasih kamu hadiah. Ayo, ambil kalau kirimkan saja dan pakai.
Yang tajir. Ambil lagi. Ya. Ya. Nurulnya maju, alhamdulillah. Oke, kasihan Nurul. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Nurul. Ya. Alhamdulillah dapat Oreo ya Nurul ya. Tahu kan cara makannya? Diputar. Iya, ada dapat dua. Pasti ada, tenang aja nanti. Ya, nanti ada yang terakhir doorpace adalah umroh. Ya, awan Bapak Fendi, tapi bayar seorang. Alhamdulillah. Pak bila tentu gawe aja utai. Sadang dosa itu. Ya, kemarin ulun ceramah 2,5 jam. Tadi ingat begitu ngomong gawil-gawil. Tarus bisa namanya. Tapus dulu. Ya kalau akan ditanya, kita harus tempat aja. Ya insya Allah. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Apa aja lagunya? Di suatu malam di bulan Allah memanggil Nabi Muhammad dari mana? Untuk menerima wahyu sehari semalam. Berapa? 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Sehari semalam jangan engkau lupa. Kalau engkau lupa nanti masuk tahun jaga berat. Ya, sehari semalam berapa kita rakaatnya? Berapa rukuknya? Berapa rukuknya? Sehari semalam berapa rakaat? 17. Rukuknya berapa? 17 juga. Kalau sujudnya berapa? Siapa guru matematika di sini? Satu rakaat itu berapa kali sujud? 17 rakaat, 17 dikali 2 berarti 30. Berapa kali kita mengucap takbir sehari semalam? Ayo hitam dulu. Takbirnya berapa kali satu rakaat? Ayo cepat. Biasakan tangan masuk. Iya Bu. Apa Bu? Ya sebelah sini. Ya tak? Ya tak? Yo. Ya. Berapa? Hitungilah. Tusalli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh 3 lah itu tuh. Sami Allahu liman. Allahu
Ayo coba, ayo. Berapa deh? 17 yang wajib. 17 yang wajib. Oh iya, kan sudah tak. Siapa? Siapa yang jawab? Angkat tangan dulu dong. Kan berapa deh? 100? Wujud lah, Bob. 102. Nah, sini. Sini maju. Bawa mic-nya tadi mana mic-nya? Ya, mic-nya tadi lah. Siapa ada mic-nya tadi? Ada mic-nya tadi kan? Ya, Bob. Sini deh, sini. Izin lah ya. Namanya siapa? Maulida Anissa. Dari sana. Kehalusan. Siapa namanya? Maulida Anissa. Maulida Anissa semua namanya. Angkat tangan. Oh, bergetar sampai ke hati. Maulida Anissa, kelas berapa? 7D. Kelas 7B. Tadi apa jawabannya berapa Maulida? 102. 102. Nah, sehari semalam itu berapa rakaat tadi? 17. Oh, berapa sholatnya? Berapa detik? 5. Apa aja? Subuh. Subuh. Asar. Maghrib. Isya. Nah, subuh berapa? 2. Zuhur, 4. asar, 4. isya, 4. maghrib. 3. Oh iya, pertanyaan kan 9 Sekali ya. Oh, apa bener aku menyambut? Sembahyang, lalu sembahyang. Ya, berapa sembahyangnya? 5 malam. Adalah yang sini pada sembahyang aja. Apa? Bisa. Jujurnya bisanya terguling kan? Tangannya terguling. Terguling kayaknya bila terguling namun bila guling aja sekadar bangunan mati. Jangan lagi saya sembahyang ini sembahyang besar. Nah, insya Allah. Nah, kasih Oreo. Tepuk tangan untuk Maulida. Berapa yang wajibnya dimakan? Berapa rakaatnya? 17. Itu yang wajib. Barang siapa yang mengerjakan yang wajib, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Oh, Pak, adik-adik semuanya, kalau ke sekolah, kita disuruh sekolah. Mulai jam berapa? Ya? Jam 7 nggak masukkan Pak? Oh, Masya Allah, sudah jam 7 lah. Untuk jam 7 masih berwirid kerja di rumah. Ya, jam 7 sampai jam berapa berikan? Jam 3. Itu yang wajib ngapain aja? Pakaian rapi, pakai seragam, pakai sepatu. Kudu belajar, itu yang wajib. Nah, kalau kamu mengerjakan yang wajibnya, masuk sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan. Ada tugas, kerjakan. Ya, yang wajib kita kerjakan, kita sudah menunaikan seperti semua orang menunaikannya. Tapi bila kita bisa mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, biar ke sekolah orang masukkan biar masuk juga. Ada sampah biar ambil, buat tong sampah. Sunnahnya nggak ada yang suruh. Padahal aku ada gini dan kelasnya lagi kotor, sapuin. Biar dapat sunnahnya. Terus biar lagi apa? Ketika papan tulisnya banyak tulisannya dihapus. Padahal ada piket kada. Ya, ada piket kada. Pengen kerjakan ini tambahan-tambahannya. Maka biar dapat kecintaan daripada guru-guru pian. Sama juga kayak Allah. Bila kita kerjakan salat yang 5 waktu, semua orang kerjakan salat 5 waktu. Islam, Isya, S, Subuh, L, Lohur, A, Asar, M, Maghrib, Islam. 5 kali ini harus kita kerjakan. Bila sabuting biar kada kerjakan. Subuh ada biar kerjakan. Jadinya apa? Hilang. Ya Boh. Maghrib tidak biar kerjakan jadinya Islam, bukan Islam. Isya tidak biar kerjakan jadinya
Allahu Akbar. Ini bukan benar-benar, ya kan? Maka sholat itu adalah fondasi pertama daripada rukun lagian pulang. Nah, yang korek tadi pun lagi di sini. Ini nah. Ini murid jualan atau undangan nggak sih? Siswa kami. Nah, nama siapa? Muhammad Bahrian. Muhammad Bahrian Nur, kelas? Di sini ada serangan mama. Serangannya mobil ini. Rumah apa Pak? Sudah meninggal, Pak. Alhamdulillah, bahagia abahnya melihat anaknya yang bisa mengaji sudah. Alhamdulillah. Beda ada bapaknya tapi bisa mengaji. Alhamdulillah. Sampai Bahrian Nur, ya semoga menjadi kebanggaan bagi orang tuanya nanti. Amin ya robbal alamin. Bahri, rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama apa Bahri? Rukun Islam. Rukun Islam ada di 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga apa? Ramadan apa? Puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Nah, tepuk tangan untuk Fahri. Ya. Dapat bonus kan? Nah, Ustaz kasih surban aja lagi Fahri. Sebanyak aja berisi, ya, sebanyak berisi. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Kebahagiaan orang tuanya dunia dan akhiratnya. Nah, surbannya pesan jangan jadi anak. Ya, kalau untuk beribadah, mudah-mudahan orang tua yang bangga nanti. Amin ya robbal alamin. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga berpuasa. Keempat. Kelima pergi haji naik pesawat. Ada bisa itu. Mus gitu dong. Sekali lagi. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga berpuasa. Keempat. Kelima pergi haji naik pesawat. Mudah-mudahan sempat naik haji. Amin ya robbal. 5 ini harus kita jaga. Kalau tidak dijaga, nanti masuknya kemana? Masuk neraka. Di suatu Isra Mi'raj nanti Nabi ada diperlihatkan sebuah gambaran. Apa dengan gambarannya? Nabi melihat seseorang yang ketika itu dia mengangkat daripada batu. Batunya benar Ustaz, benar pada Muhafian. Konon. Saking benar batu ini sekuat tenaga dia mengangkat batu itu. Allah. Sekali mengangkatnya apa? Sekuat tenaga dia mengangkat. Aduh. Habis dia angkat sekuat tenaga, kemana dia melempar? Ternyata dia lemparkan ke kepalanya seorang. Pertanyaan Ustaz, yang pecah batukah kepala? Yang pecahnya batukah kepala? Batukah kepala? Bagaimana kalau kepala itu menjadi kepala kita semua? Kalau yang berani tinggalkan sholat, ambil batu, itu banyak batu. Di luar banyak batu, cobain aja ke kepala. Sakitlah, sakit. Ganjani lagi, sakitlah, tambah sakit sampai bocor kepala kita. Kepala. Kalau kamu gak tahan di dunia ini dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa lagi kamu berani nanti di akhirat? Ya, hancur kepalanya dalam gambaran Nabi itu apa? Adar kama alaih, maka kembali lagi kepala itu.
matanya pacul, telinganya terhambur, otaknya kemana-mana, giginya pacul. Bes, habis semuanya. Adat kemana? Kembali lagi kepala itu seperti semua hancur berkeping-keping. Ya Jibril, mana ada? Siapa itu ya Jibril? Kata Nabi. Itu adalah umat Muhammad. Itu adalah umatmu. Sedihlah Nabi. Sedih Nabi. Ya, kalau kita tinggalin sholat, sedihlah Nabi. Sedih. Nabi itu ketika mau ninggalin dunia, ketika mau berpisah yang namanya alam dunia, apa pesan Nabi? Yang paling penting dipesankan oleh Nabi apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Jagalah sholat kalian ya, jaga sholat kalian ya, jaga sholat kalian. Itu pesan Nabi. Jadi ketika kita meninggalkan sholat, otomatis kita bikin hati Nabi sedih. Sedih Nabi. Ya, sedih Nabi kalau kita meninggalkan sholat. Oh, kalau pian sayang lawan anak pian, perhatikan sholatnya. Rasulullah memasani murru auladakum, suruhlah anak-anak pian, suruh, ayo sembahyang, loh sembahyang, Hamidah sembahyang, Nurul sembahyang, Rahma sembahyang, Adur sembahyang, Wan sembahyang. Indah sab'i, ketika mereka berumur 7 tahun. Ada yang 7 tahun di sini? Ada 7 tahun di sini? Ini harus ini berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 12 tahun. Ada yang umur 7 disuruh sembahyang mulai umur 7 tahun dan Nabi suruh sudah sembahyang. Nah, sembahyang naklah. Ayo lawan abah sembahyangan. Ayo lawan mama parakan sajadah. Tukarakan mukanya sudah. Ya, oh kata kau tukarakan mukanya bukan nama makhluk pinya. Barangnya aja. Murru auladakum inda sab'i. Nabi sudah umur 7 itu disuruh sembahyang. Yona sembahyang, abahnya Yona kita sembahyang. Dia belakang biarnya kembali ke depan. Dulu suruh dulu. Wadribuhum, pesan Nabi pukul anak pian. Nah, pesannya apa? Pukul anak pian. Pesannya apa? Pukullah mereka indal ajli, ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, ini lewat pada 10 tahun sudah. Lewat sudah pada 10 tahun. Bila ada sembahyang dipukul kuitan, berarti kuitan itu melaksanakan perintah Rasulullah. Nah, bangun, Hafizah, bangun. Nah, mama, Dol bangun. Sempat lagi, berdiri sudah. Nah, masih bangun. Gimai. Kenapa? Karena guringnya lambat. Padahal kebiasaan anak-anak Indonesia yang hebat apa? Tidurnya harus cepat, bangunnya harus pagi. Begitu kan kebiasaan orang menteri kita sekarang. Ini dibiasakan. Bila ada sembahyang subuh, banguni lakasi loh, nakali 2 kali dibanguni lakasi nah 3 kali lakasi Jadi suruh Nabi buai. Bila pian perhatian aja subuh jam 7-nya bangun, telatlah masuk sekolah. Jam 6-nya bangun, makasih anak sekolah ada. Yang pian perhatikan sekolahnya aja kak. Ada pian perhatikan gak sembahyangnya? Bila pian ada perhatikan sembahyangnya, berarti pian merelakan anak pian itu dipukuli nanti di akhirat nantinya. Di dunia ini bila anak bakal lahir, kuitannya bakal cek pinggang. Pintul anak sekali, datang lawan perguruan. Kenapa anak turun nih? Allahu Akbar. Sekarang banyak laporan-laporan gara-gara apa gurunya menertibkan, mendisiplinkan. Laporan tuanya bakal cek pinggang, membawakan pengayuh dukung. Allahu Akbar. Nah, anaknya bagaimana? Tapi kenapa? Anaknya calon orang yang dipukulin malaikat berterus-terusan, tidak jeda sampai hancur kepalanya.
saya nggak peduli. Karena saya kalau anak, karena saya tapi lawan anak pian. Nah, karena saya tapi anak pian. Adik-adik semuanya, jangan juga jadi anak-anak yang jadi fitnah lakum, jadi fitnah bagi orang tuanya. Orangnya sudah menyuruh, orangnya sudah beribadah, orang tuanya sudah perhatian, anaknya diongkosinya, anaknya diperhatiannya, diberikan semua biaya dan ongkos-ongkosnya. Ketika dia sudah dewasa, anaknya tarikus salah, anaknya meninggalkan sholat. Ketika dia ditakdirkan sudah satu langkah menuju pintu surga, malaikat pun sudah tersenyum untuk menyebutnya. Silahkan ibu, assalamualaikum, tibtum alaikum, keselamatan bagi kamu, kebahagiaan akan berkebanyak bagi kamu. Ketika itu anaknya memanggil, ma, ada nyulun, ma, ada nyulun. Ya malaikat, tunggu dulu sebentar. Kenapa? Anaknya tiba-tiba memanggil dari pintu-pintu neraka. Orang tuanya satu langkah lagi masuk ke dalam surga, dipanggil sama anaknya, ma, ada nih. Kenapa ajar malaikat? Waktu di dunia ulun kasih diajari ma ulun untuk sembahyang. Ada pernah diperhatikan makanan yang nyaman-nyaman, baju yang bagus-bagus, pakaian semuanya hebat-hebat, fasilitas ditambahkan semuanya. Tapi kalau disuruh sembahyang, protes dia di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditarik lagi orang tuanya yang telah ditakdirkan masuk surga, ditarik sama malaikat. Kamu bereskan dulu anakmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.